Halo, selamat pagi. Saya kemarin ditanyain sama teman-teman, Kobuje sebagai warga negara Amerika, di mana atau diaspora Indonesia yang ada tinggal di Amerika, bagaimana perbandingan peralihan kekuasaan di Amerika dan di Indonesia. Belakangan ini ada berita yang sangat menarik, yaitu bahwa tampaknya Pak Jokowi selalu mengajak Pak Prabowo pergi ke event-event untuk memperkenalkan Pak Prabowo kepada pimpinan-pimpinan negara dari berbagai negara. Ya. Karena seperti kita tahu, Pak Jokowi mempunyai relationship yang sangat bagus dengan banyak presiden-presiden dari berbagai negara. Juga ada berita bahwa Pak Prabowo ini, karena beliau pernah memang lama tinggal di luar negeri, bahkan di Amerika, bahkan dia punya di Prancis barangkali ya, keluarganya banyak di sana. Tentu cara berpikir, pandangan berbeda ya. Bahasa Inggrisnya juga jauh lebih bagus mungkin dari mungkin lebih bagus dari Pak Jokowi. Nah, saya sebagai warga negara Amerika yang tinggal di sini lumayan lama ya, 29 tahun. Jadi apa yang saya lihat ya, ini yang saya ketahui. Saya bukan expert ya, saya hanya melihat sebagai warga negara biasa dan juga tentu dari apa yang pernah punya paspor Indonesia, pernah tinggal di Indonesia dan sama-sama di orang Indonesia juga, saya mempunyai perspektif bagaimana ya. Jadi yang pertama yang saya tahu yaitu bahwa Presiden Amerika ini mereka mempunyai satu kebiasaan. Jadi di White House itu, kalau presiden yang lama sebelum pergi, mereka akan tinggalkan catatan-catatan untuk presiden yang baru yang akan menempati White House. Tampaknya itu merupakan suatu tradisi di sini, dan kita sebagai masyarakat melihat itu sebagai hal yang indah dan bagus. Karena bagi kita stabilitas negara itu sangat penting. Jadi jangan sampai berantem. Jadi tidak boleh ada kudeta. Kelanjutan negara, apalagi negara Amerika merupakan polisi dunia. Jadi kalau Amerika tidak stabil, itu bisa bisa berbahaya bagi kestabilan dunia, ya. Bisa diserang oleh teroris atau apa. Itu yang saya ketahui. Yang kedua yang saya lihat juga, salah satu contoh yang saya bisa lihat yaitu kedekatan antara Obama dengan Biden. Saya masih ingat ketika Obama berkuasa sebagai presiden, tampaknya Biden tidak banyak dia ada di belakang layar seperti biasa. Walaupun sebenarnya Biden banyak memberi sebagai mentor, karena dia lebih berpengalaman dari Obama sebelumnya. Tapi dia selalu di belakang layar dan selalu tampak mendampingi, tapi tidak memberikan pernyataan-pernyataan. Yang ketiga, saya melihat bahwa di sini kita ada kebiasaan bahwa presiden dan wakil presidennya tidak boleh satu pesawat. Jadi tidak boleh juga dalam satu ruangan. Kenapa? Karena kalau dibom atau ada terjadi apa-apa, ada yang menggantikan. Karena stabilitas di Amerika itu sangat penting. Itu yang terjadi, yang saya lihat ya. Jadi kalau misalnya presidennya meninggal, harus wakil presidennya step up menjadi presiden. Nah, pada waktu Obama menjadi presiden dan Biden tidak banyak berfungsi. Nah, tapi begitu Biden terpilih sebagai presiden, Obama berdiam di garis belakang. Dia tidak memberikan pernyataan-pernyataan apa-apa supaya jangan ada matahari kembar. Ya. Tetapi yang saya lihat merupakan satu menarik juga. Tapi kalau dalam hal misalnya kampanye untuk mengumpulkan uang, saya mendapat beberapa email dari Michelle Obama dan Presiden Obama. Mungkin bukan spesial, mungkin disebarkan untuk orang-orang yang ada di mailing list. Kita diminta mereka minta untuk kita donasi untuk mensupport kandidat Demokrat atau mensupport dalam keuangan ya, bukan dalam program-program gitu. Jadi mereka step in untuk fundraising ya. Jadi mungkin dalam hal ini misalnya
Prabowo menjadi presiden, Pak Jokowi, kalau saya compare dengan Indonesia ya, Pak Jokowi tidak pada waktu begitu Prabowo naik, Pak Jokowi tidak mengeluarkan statement supaya jangan ada matahari kembar. Tapi misalnya Pak Prabowo membutuhkan fundraising, mungkin Pak Jokowi bisa menuliskan atas nama dia untuk, kalau di Amerika begitu. Kemudian yang saya melihat satu hal, saya kebetulan menyaksikan dan mengalami peralihan kekuasaan daripada petinggi ABRI. Saya masih ingat waktu itu sahabat saya Pak Mas Setio, yaitu waktu beliau adalah Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. 3 bulan setelah beliau tidak menjadi Kasal lagi, beliau ke LA. Saya ketemu dengan dia. Ya, beliau mereka ada teman yang mengarrange supaya saya ketemu dan berkenalan dengan beliau. Pada waktu itu saya bertanya pada Pak Mas Setio, Pak Mas Setio, gimana kalau saya interview tentang gimana gitu loh, tentang apalah gitu semua ya. Pak Mas Setio-nya bilang gini, jangan Pak Buce, katanya, jangan sampai saya punya pernyataan akan menjadi matahari kembar bagi Kasal yang baru. Jadi itulah yang saya lihat. Jadi bahwa di perwira-perwira puncak di militer juga mempunyai satu tata krama tersendiri ya, supaya jangan ada dua matahari kembar. Saya juga melihat jadi yang saya lihat di Indonesia ini, apa yang saya lihat sebagai diaspora Indonesia dengan yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Pak Prabowo. Ketika saya melihat hal itu, hati saya menjadi adem. Kami semua di diaspora merasa adem dan merasa bahwa very nice ya. Itu bahwa beliau mempersiapkan Pak Prabowo untuk berkenalan dengan yang lain. Itu menunjukkan satu hal bahwa maksudnya itu bukan ambisi, bukan tidak memperlihatkan seorang yang mempunyai post syndrome ambition. Justru itu merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa beliau mempersiapkan penggantinya dengan baik, dengan tulus, supaya bisa membuat satu kelanjutan daripada pemerintahannya. Saya kebetulan juga saya bukan di posisi tinggi, saya cuma executive board IBM Global. Saya kan sudah sempat 3 kali dan sudah seharusnya berganti, dan saya mempersiapkan selama 1 tahun siapa yang akan menggantikan saya. Waktu itu saya sebenarnya mempersiapkan Pak Rif Viguna, jadi saya mengajak beliau untuk ikut-ikut Zoom supaya teman-teman kenal akan beliau. Saya perkenalkan beliau, cuma sayangnya Pak Rif Viguna terlalu sibuk, jadi saya merasa beliau tidak akan bisa lakukan itu, dan beliau juga bilang, Pak Buce, saya tidak sanggup. Jadi akhirnya saya menunjukkan, saya persiapkan Sarini untuk melakukan hal itu. Jadi saya bisa mengerti bagaimana Pak Jokowi mempersiapkan hal itu. Kalau saya post syndrome, saya tidak mau mempersiapkan itu. Saya berharap bahwa saya punya pendahulu tidak akan lebih baik dari saya, gitu ya. Tapi itu tidak kelihatan tampaknya pada Pak Jokowi. Jadi saya merasa saya sangat berharap bahwa peralihan kekuasaan itu tidak menimbulkan hal berlangsung dengan smooth, berlangsung dengan gentleman, berlangsung dengan baik. Nah, salah satu yang saya tahu ya, waktu kita di Amerika satu-satunya yang tidak saya melihat berapa presiden berganti di Amerika, mulai dari Clinton, mulai ke Bush, kemudian ke Obama, kemudian ke Biden, ya semuanya Obama, kemudian ke ke Trump dan ke Biden, semuanya tampaknya berjalan smooth kecuali pada waktu Trump ke Biden yang terakhir itu, sehingga dia ada riot 6 Januari di Washington. Kami sebagai rakyat Amerika merasa itu sangat mengganggu ya, karena dan tidak bagus, tidak gentleman, dan tidak bagus di pandangan dunia, dan itu sangat berbahaya untuk kestabilan kekuasaan untuk dunia. Karena Amerika ini adalah negara superpower dan merupakan polisi dunia. Sehingga kalau Amerika tidak stabil,
berbahaya sekali ya. Jadi saya masih ingat waktu Bush menjadi presiden ya, dan tiba-tiba ada 9/11, kalian masih ingat kan? Nah, pada waktu itu sebenarnya Republikan yang Demokrat seperti biasa itu kan saingan, dan banyak kebijakan-kebijakan saling veto gitu. Jadi waktu saya masih ingat pada waktu terjadi 9/11, Amerika under attack, tiba-tiba semua dari Kongres semua bersatu dengan suara bulat, tidak ada oposisi apa, semua mendukung Presiden Bush untuk menyerang Irak. Itu yang saya tahu ya. Waktu itu hanya Saddam Hussein jatuh atau apa semua. Tapi pada waktu itu kalau Amerika diserang, mereka akan bersatu untuk menunjukkan bahwa Amerika solid. Karena itu sangat penting. Jadi saya kira juga begitu pula di Indonesia, kita supaya menunjukkan pada luar bahwa Indonesia itu solid. Mungkin di dalam negeri ada saling tidak setuju atau apa, tapi jangan tampakkan di luar gitu loh. Harus tetap tampak solid. Ya, itulah sedikit yang bisa saya share. Saya minta maaf, mungkin tidak profesional, tapi itu saya melihat sebagai orang awam, sebagai diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika selama 29 tahun, yang mempunyai warga negara Amerika. Jadi saya bisa melihat dari perspektif orang Amerika, juga dari perspektif orang Indonesia, mantan paspor Indonesia yang ada di Amerika. Terima kasih.